Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan semoga Indonesia lekas sejahtera. Saya selaku moderator kali ini akan memimpin jalannya acara. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang civil religion. Seperangkat bentuk dan tindakan simbolis yang menghubungkan Mala dengan kondisi pamungkas keberadaannya, ialah civil religion menurut Robert Bella. Tujuan civil religion adalah untuk menumbuhkan rasa cinta dan saling menghargai di antara warga negara yang diharapkan bisa membantu menjaga stabilitas, ketertiban, dan kemakmuran bagi negara. Ya, seperti yang kita tahu, Pancasila merupakan dasar negara yang memiliki 5 butir sila, di mana sila pertama berbunyi tentang ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dilambangkan dengan bintang yang melambangkan tentang ketuhanan yang menyinari umatnya dan membawa ke jalan yang lurus. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang problematika civil religion di Indonesia. Dan juga saya turut mengundang teman saya, sekaligus akan saya perkenalkan. Beberapa tim afirmasi yang beranggotakan Salman dan Marcella, dan tim oposisi yang beranggotakan Jasmine dan juga Tezia, dan juga ada Abdul sebagai perekam jalannya acara. Maka dari itu, untuk pertama kalinya saya persilakan tim afirmasi untuk memaparkan pendapatnya tentang bagaimana hubungan Pancasila dengan civil religion serta problematikanya di Indonesia. Baik, terima kasih Mas Yasir atas waktu yang telah diberikan. Jadi, Indonesia sendiri menganut model general religious policy, di mana negara dipimpin oleh agama secara umum dan substantifik, serta tidak secara institusional berkait dengan tradisi keagamaan tertentu. Dalam misi ini, semua agama tanpa terkecuali tidak boleh menyandera pemerintah, apalagi mengeksploitasi demi kepentingan suatu agama. Jadi, secara garis besarnya, toleransi antar umat beragama itu sangat dikedepankan. Mungkin seperti itu. Baik, bagaimana dari sudut pandang atau pendapat dari tim oposisi? Kami persilahkan. Untuk saya kurang yakin ya, karena di Indonesia itu memang sudah menjadi suatu negara dengan yang pemeluk agama Muslim terbesar di Asia ya, menurut Forum Dunia Tempo. Di mana faktanya memang benar bahwa Indonesia itu menjadi negara Asia dengan pemeluk Muslim terbanyak. Akan tetapi di balik itu semua, itu juga tidak dapat kita hindari bahwa di Indonesia itu masih memiliki beberapa masalah yang cukup besar dalam hal kasus intoleransi. Contohnya seperti adanya larangan pembangunan gereja, begitu Mas. Rupanya tim oposisi memaparkan bahwa keagamaan dipakai ajang politik di Indonesia. Bagaimana menurut tim afirmasi? Kami persilahkan. Menurut kami, masalah seperti itu memang ada dan juga terjadi. Akan tetapi, hal tersebut tidak dibenarkan oleh agama. Di agama kita, khususnya agama Islam, tidak pernah mengajarkan seseorang untuk memusuhi agama lain, karena pada dasarnya agama Islam mengajarkan tentang berbuat baik kepada sesama maupun yang lain. Orang-orang yang melakukan hal tersebut dapat dikatakan tidak menerapkan ajaran agama mereka dengan baik. Memang hal tersebut tidak terjadi di daerah Anda, akan tetapi bagaimana di berbagai daerah yang lain, mereka yang beragama minor mengalami kesusahan dalam hak beribadah untuk agama mereka masing-masing, seperti adanya larangan pembangunan tempat ibadah yang terjadi di Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin Bogor, Jawa Barat. Oh, jadi menurut tim jadi menurut tim oposisi bahwa sifat atau perilaku manusia itu tidak selalu sesuai berdasarkan dengan agama yang dianut. Apakah seperti itu? Menurut saya sifat manusia itu memang tidak dapat dinilai dari agama gitu ya, karena masalah intoleransi atau kasus penindasan dari kaum mayoritas itu masih saja terjadi gitu loh. Nah, jadi gimana sih cara pemerintah itu untuk menangani atau menanggulangi kasus semacam ini, karena ini adalah hal yang cukup krusial dan juga fatal ya. Kalau memang menurut Anda seperti itu, apa bukti akurat yang dapat Anda berikan untuk mendukung ucapan Anda jika kaum mayoritas itu bersikap intoleransi terhadap kaum minoritas? Jadi seperti yang pernah saya bilang tadi, tentu saja bahkan
Kasus seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi di negara ini. Contohnya seperti di Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin Bogor, Jawa Barat, di mana mereka mengalami intoleransi, di mana gereja tempat mereka menjalankan ibadah itu disegel 4 tahun. Kemudian setelah gereja itu dibangun, dan alasannya juga kurang masuk akal karena mereka menganggap gereja tersebut menyalahi aturan. Aturan dari mananya ya? Setahu kami tidak ada aturan yang melarang dalam ketentuan beribadah berdasarkan pemerintah. Karena ibadah dan kepercayaan itu tergantung kepada mereka sendiri dan asalkan sesuai dengan yang diakui oleh pemerintah. Oh, baik-baik. Aturan dari pemerintah ya. Pemerintah sering memberikan yang terbaik kepada warga masyarakatnya loh. Tetapi hal tersebut itu memang terjadi di negara kita gitu loh. Saya tuh di sini tuh hanya ingin menanyakan apa aja sih langkah pemerintah dalam menanggulangi masalah tersebut gitu. Karena hal seperti ini tuh benar-benar sebuah kasus yang cukup serius gitu. Jika Anda menanyakan hal apa yang dilakukan pemerintah untuk menangani kasus intoleransi yang ada di Indonesia, sebenarnya pemerintah telah melakukan cukup banyak langkah-langkah untuk menanggulanginya. Yang pertama dilihat dari segi hukum. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2, di mana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Jaminan dalam Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang kemudian diuraikan secara lebih rinci melalui peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang penodaan agama. Pada pasal 1 menyebutkan setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu. Penafsiran dan kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu akan mendapatkan pelanggaran pidana dan dapat dijatuhkan dengan hukuman 5 tahun penjara. Apabila, pertama, mengungkapkan di muka umum yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Yang kedua, ungkapan yang dimaksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana jika di luar hukum? Apa yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut? Nah, sebelum itu kita balik lagi kepada aturan yang dianut oleh negara kita, di mana semua hal yang dilakukan harus berpegang teguh pada hukum yang berlaku, dan juga aksi yang dilakukan untuk mengatasi intoleransi secara langsung, yaitu dengan cara yang diberikan oleh pemerintah, salah satunya dengan mengadakan reforma agraria, di mana pembaruan agraria adalah proses restrukturisasi atau penataan ulang susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria atau khususnya pada ketentuan penggunaan tanah. Jadi, bagi suatu aliran agama dapat membangun tempat ibadah mereka masing-masing karena mereka sudah memiliki izin yang sah. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil ialah pemerintah itu sudah memiliki cara untuk menanggulangi kasus intoleransi, mulai dari segi hukum yang berlaku hingga secara langsung, dan ada tadi beberapa buktinya yang telah disebutkan. Akan tetapi pertanyaannya, apakah hal tersebut sudah bekerja 100% di lapangan? Ya, saran dari moderator sebagai warga negara Indonesia, sebaiknya kita menjalankan sesuai aturan yang ada, saling menghormati satu sama lain antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Ya, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, mungkin cukup seperti itu. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan pendapat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.